Maka kemudian saya tanya kan, ini di hadapan Pak Komar, apakah betul mau maju sebagai calon wakil presiden? Kan intinya dijawab tidak. Bahkan Mas Gibran menegaskan, saya lahir dan besar di PDI Perjuangan, Bapak saya akan berakhir tahun depan, kalau saya tidak berlabuh ke PDI, saya kemana lagi? Maka saya tidak mencalonkan sebagai wakil presiden. Nah, di dalam politik, seorang politisi itu diukur, itu kan dari satunya kata dan perbuatan. Ketika apa yang disampaikan sudah tidak bisa dipercaya, apakah kita bisa mempercayai lainnya? Dan itu kan artinya udah beberapa kali kan berbohong. Padahal seorang pemimpin itu mengapa? Dalam filosofi pemimpin itu kejujuran dari seorang pemimpin itu menjadi hal yang sangat penting, yang menjadi ukuran kepribadian seseorang. Baik, Pak Mirsa, kami lanjutkan. Mas Romli, saya minta tanggapan Anda dari kemudian menjawab statement dari Bang Silverti mengatakan bahwa sepertinya Pak Jokowi akan nyaman dengan pertemuan jika terjadi antara Bu Mega dengan Pak Prabowo, dan statement Mas Hasto kayaknya masih ada lukanya gitu PDIP ini untuk ke Pak Jokowi dan keluarga. Ya, kalau kami PDI Perjuangan sudah nggak memikirkan Pak Jokowi, ya. Ya karena Pak Jokowi udah nggak memikirkan PDI Perjuangan, ya. Buat apa kami pikirkan, ya? Kalau tadi misalnya dikatakan banyak sekali yang beralasan, ya? Iya, bahwa misalnya tidak bertemu selama ini antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega, itu kan secara prinsip kan Bu Mega kan ingin menghormati konstituen pemilihnya Ganjar Mahfud, apalagi ada kompetisi ya dalam Pilpres. Habis selesai kan nggak bisa tiba-tiba langsung bertemu, nanti masyarakat di bawah kan melihat seperti apa. Padahal yang dilakukan oleh PDI Perjuangan adalah bagaimana tetap menjaga demokrasi, kemudian menjaga suaranya konstituen kami dengan misalnya melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ataupun ke pengadilan. Jadi ini proses-proses itu yang menjadikan bahwa pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu tidak pernah terjadi, belum bisa terjadi. Bukan karena faktor Jokowi atau ada apa di situ, enggak. Karena kita harus melihat secara prinsip bahwa Ibu Mega benar-benar ingin menghormati konstituen, tapi ingin betul menghormati katanya dia menghalang-halangi, Bang. Nah, kami nggak tahu ya. Tapi intinya ketika kita melihat proses dari pengadilan, dari MK, kemudian ke pengadilan negeri, bahwa di situ benar-benar Ibu Mega menjaga konstituen, suara konstituen, apalagi suara-suara masyarakat sipil. Jadi tidak bisa dibaca. Kalaupun di sini nanti akan terjadi pertemuan ya, sebelum pelantikan, itu kan untuk membangun situasi yang kondusif. Ibaratnya gini, ini mau ada hajatannya Pak Prabowo nih, yang berjodoh dengan rakyat adalah Pak Prabowo. Nanti mau ada resepsi tanggal 20 Oktober. Nah, kita yang hidup dalam sekomplek, kami yang belum berjodoh dengan rakyat, kan harus berbesar diri. Tidak boleh mengganggu ada resepsi yang akan dijadikan pada tanggal 20 Oktober itu. Maka ketika misalnya disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Buya Said Abdullah bahwa kami ingin mendukung, dalam arti kami mendukung suasana yang kondusif untuk transisi kepemimpinan, untuk suksesi yang benar-benar bagus, tidak boleh ada riak-riak ya. Kalau ada instabilitas di politik, ekonomi, yang rugi lagi-lagi bukan hanya Pak Prabowo ya kan, tapi juga adalah masyarakat Indonesia. Jadi kami melihat lebih ke soal besarnya ya, pada kalaupun terjadi, insya Allah juga pertemuan itu pun juga tidak akan misalnya secara transaksional atau apapun ya, karena posisi PDI Perjuangan, sikap politiknya mau berada atau di dalam pemerintahan itu kan belum diputuskan oleh itu masih menunggu sampai 2025 itu juga belum diputuskan, dan juga biasanya itu diputuskan dalam kongres yang akan dilakukan pada tahun depan. Jadi tolong dibaca, kalaupun terjadi pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega dalam arti ingin membangun suasana yang kondusif, ini adalah resepsi rakyat, ini adalah transisi dan ini adalah suksesi. Jadi dilihatnya secara positif. Nggak ada urusan sama Jokowi, meskipun tadi Bang Silverti mengatakan Jokowi merasa nyaman. Tidak ada urusan sama Jokowi, tidak ada urusan sama transaksi politik, tidak ada urusan dengan hal itu, tidak. Tapi lebih bagaimana kita membangun suasana yang kondusif untuk sukses. Membangun suasana kondusif mungkin saja juga membuka kembali komunikasi dengan Jokowi, PDIP dan Ibu Mega? Ya, sampai saat ini tidak ada komunikasi itu. Karena kami lihat kan ke depannya kan di Pak Prabowo kan. Dan Pak Prabowo harus didukung dalam arti dia menjadi presiden yang mandiri, yang berdaulat, yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun atau oleh kelompok manapun. Ini yang kami ingin lakukan. Termasuk juga kita mendukung misalnya ketika
beberapa kali Pak Prabowo atau Mas Muzani mengatakan bahwa nanti pembentukannya adalah zakon kabinet. Ini kan juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh PD Perjuangan, bahwa kabinet itu harus diisi oleh para ahli yang cakap dalam bidangnya, bukan berdasarkan transaksi politik. Itu yang bisa saya katakan. Mas Adi, Anda bagaimana melihatnya bahwa memang pertemuan ini pertemuan dua tokoh bangsa, nggak ada transaksional dan lain-lain, dan nggak ada urusannya lagi kalau tadi Mas Romi mengatakan urusan Pak Jokowi. Jadi ini lembar baru antara Prabowo dan Mega, Jokowi ditinggalkan begitu saja? Anda bilang ada yang menghalang-halangi. Iya, tadi Anda bilang ada yang menghalang-halangi. Ini kan bicara seakan-akan tidak pernah ada persoalan antara Megawati dengan Pak Jokowi. Di permukaan memang keduanya tidak pernah saling jelekkan. Tapi kan nggak mungkin Jokowi dukung Prabowo kalau memang sejak awal misalnya cukup happy dengan PDIP dan Megawati. Artinya memang ada konflik hati yang nggak bisa dibantah, Bang Silvester. Antara? Ya misalnya Jokowi nggak mau dong terus-terusan disebut sebagai petugas partai. Ya buktinya Jokowi jalan sendiri tanpa PDIP, mengusung anaknya jadi wakilnya Pak Prabowo dan menang Pilpres. Itu kan ada hal-hal yang nggak harus disebut secara eksplisit bahwa Jokowi nggak nyaman dengan PDIP, nggak nyaman dengan Megawati Soekarno Putri. Begitupun dengan PDIP, jangan-jangan misalnya per hari ini menganggap bahwa tak ada persoalan apapun dengan Pak Jokowi. Saya justru melihat sebaliknya ada persoalan. Panjang ini cerita, Pak. Bukan hanya nggak selesai dalam pertemuan Prabowo dan Mega. Oh, nggak selesai. Atau itu buku karena baru pasti lagi? akan dihitung oleh PDIP apa yang dilakukan oleh Jokowi di 2024 ini bukan hanya soal setelah 20 Oktober selesai. Panjang ini cerita bareng. Apalagi saya menduga sepanjang PDIP itu ada, rasa-rasanya perdamaian dengan Jokowi itu agak sulit untuk bisa diwujudkan ya. Karenanya kalau terjadi pertemuan antara PDIP, Megawati dengan Prabowo, ini kan dimaknai bahwa seakan-akan memang ya Pak Jokowi dalam hal ini pengaruh politiknya nggak lagi dilihat sebagai presiden ya, apalagi ini jelang pelantikan kurang lebih sebulan orang melihat ya bahwa Pak Jokowi sebagai presiden tak lagi dalam tanda kutip ya auranya tidak sekuat meski dulu. Anaknya adalah wapres terpilih. Betul ya, kan kita tahu bahwa wapres itu kan tidak sekuat presiden posisinya. Yang ingin saya katakan Afi, bahwa mau ketemu ataupun tidak, ini kan sebenarnya secara prinsip kan tidak ada hubungannya dengan keinginan masyarakat di bawah. Masyarakat sudah lupa kok dengan Pilpres. Jadi ini keinginan elitis yang sebenarnya keinginan elit aja. Tentu dikabulkan. Kalau kita membaca fatsun politik Prabowo ini kan ingin berkawan dengan semua orang. Bahwa Pak Jokowi ada jarak politik dengan Mega, SBY ada jarak politik dengan Mega, tapi bagi Prabowo Subianto di dunia ini tak ada lawan yang kemudian harus dihadap. Semua rekan yang perlu dirangkul. Nah itu Prabowo yang saya sebut tak punya jarak psikologis apapun dengan siapa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.